Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita balik lagi ke rakitan mini PC. Di sini kita dikirimin casing dari Fractal, casing mini ITX mereka yang terbaru, yaitu Fractal Era 2. Yang dulu sebenarnya udah ada Fractal Era generasi yang pertama ya, cuman dari segi performance-nya dulu emang kurang bagus. Makanya kalau dilihat di marketplace pasti jarang banget ngeliat user yang bekasnya itu pakai casing yang generasi pertama. Nah, di Fractal Era 2 ini adalah seri revisinya ya, dari yang era generasi pertama yang sempat gagal di pasaran. Di sini Fractal benar-benar totally redesign ya, dari bentuk di bagian internalnya yang dulunya pakai orientasi standar dan yang sekarang pada akhirnya diganti ke sandwich style casing seperti Fractal Terra, Lianli A4H2O dan juga Lianli Q58. Jadi sebetulnya ya bisa dibilang Fractal Era 2 ini adalah versi lebih besar dan lebih bagusnya dari Fractal Terra dari segi compatibility, airflow dan juga cooling performance, terutama untuk di bagian CPU-nya. Yes, karena di casing ini kita bisa pasang liquid cooler up to 280 mm di dalam casing compact ini, yang dimana kalau di Fractal Terra kita cuman terbatas ya hanya untuk bisa memakai air cooling aja. Jadi di casing ini sebetulnya lebih proper banget ya untuk build yang lebih high end, yang prosesornya lebih tinggi dan memiliki TDP rating yang lebih tinggi juga dan memerlukan cooling performance yang lebih baik. Nah, di sini juga Fractal tetap memakai desain dengan aksen-aksen kayu seperti casing-casing Fractal lainnya seperti Fractal North dan juga Fractal Terra. Cuma di sini kita dikasih aksennya ini di bagian top panel yang menurut saya ya nggak terlalu kelihatan sih, misalkan kalau disimpan di atas meja, tapi overall dari kelihatannya sih masih tetap elegan, minimalis, dan juga estetik. Nah, dari segi desain di bagian luar Fractal Era 2 ini emang nggak terlalu terbuka ya, jadi untuk pilihan part antara warna putih ataupun hitam juga nggak akan bermasalah karena emang nggak akan kelihatan juga kalau dari luar. Di bagian pinggir kiri dan kanan juga kita di sini dikasih lubang-lubang udara di bagian kedua sisinya untuk intake udara masuk ke dalam casingnya. Jadi untuk prosesor dan juga motherboard ini bakalan ngedaptin udaranya masing-masing dan nggak bakalan rebutan dan bercampur udaranya. Dan seperti di casing-casing sandwich style seperti ini, untuk exhaustnya pasti mengandalkan fan dari atas atau juga bawah untuk pembuangan udara panasnya dari dalam casingnya. Nah, untuk cara buka case-nya juga ya cukup unik ya di Fractal Era ini. Jadi kita harus lepas dulu panel kayu di atasnya yang seperti ini. Terus di bagian bawah juga kita ini harus lepas dust filter ini yang fungsinya juga sebagai kunci dari panelnya. Jadi panel luar nggak akan bisa lepas kalau misalkan dust filter ini juga belum dilepas. Lalu untuk bukanya kita cuma tarik panel luarnya aja ke atas seperti ini. Dan yes, ini panel luar semuanya menyatu. Jadi nggak ada panel depan, belakang, kiri, kanan. Jadi cuma ada satu panel luar keseluruhan seperti ini. Nah, di bagian dalamnya juga seperti yang saya sebutin tadi, casing ini pakai desain sandwich style. Jadi untuk posisi motherboard dan GPU itu menghadap ke sisi yang berbeda. Dan yang pastinya kalau casing memakai desain seperti ini ya harus pakai lagi Ryzen GPU, dan di sini juga Fractal udah include Ryzen Gen 4 di dalam casing ini juga. Dan di casing ini juga mirip dengan Fractal Terra ya. Jadi di bagian rangka tengahnya ini kita bisa geser-geser tergantung kebutuhan kalian. Apakah lebih butuh space untuk air cooler yang lebih besar, lebih tinggi, atau enggak butuh space untuk GPU yang lebih tebal. Jadi ini masih bisa digeser-geser. Dan di bagian sisi motherboard juga kita di sini bisa pasang motherboard yang jelas hanya maksimal di mini ITX, dan power supply yang ukurannya maksimalnya juga di SFX L. Lalu di sini juga kita bisa pasang low profile air cooler atau enggak liquid cooler. Di casing ini kita bisa pasang air cooler yang tingginya maksimalnya di 70 mm apabila kita setting rangka tengahnya ini untuk maksimal air cooler dan mengorbankan space GPU yang bakalan lebih sempit. Dan di bagian GPU kita di sini juga bisa pasang GPU yang triple slot ya, dan juga panjang maksimalnya ini up to 326 mm. Jadi untuk GPU high end seperti RTX 4090 Founders Edition di sini masih bisa masuk aja. Tapi untuk brand vendor lain harus tetap dicek juga ya, dari panjang, lebar, dan juga ketebalan GPU-nya apakah bakalan masuk ke dalam casing ini atau enggak. Jadi harus recheck lagi. Untuk support fan di dalam casing ini juga sebetulnya kita udah dapat 2 fan ya. Ini udah pre-install 120 mm di bagian bawah casing. Orientasinya sih untuk intake dari bawah ya, biar ngehembus udaranya ke atas buat ngebantu airflow-nya biar langsung ke atas. Lalu di bagian atas ini juga kita dikasih bracket yang removable. Jadi untuk instalasi fan atau enggak radiator ini bakalan enak banget karena nggak harus pepet-pepetan di dalam casing, misalkan kalau panelnya ini non removable. Dan di bracket ini juga kita bisa pasang 2 buah fan up to 140 mm atau enggak radiatornya juga up to 280 mm. Jadi sebetulnya di casing ini emang lebih ditunjukkan untuk user yang ingin pakai liquid cooler yang bisa ngedapetin performance yang lebih maksimal untuk performance cooling CPU-nya. Untuk support storage-nya juga di sini kita benar-benar terbatas banget ya. Jadi kita bisa cuman pasang 2 buah hard disk atau enggak SSD yang cuman berukuran 2,5 inci aja di bracket yang sekecil ini. Lalu untuk I/O portnya juga kita di sini udah bisa ngedapetin 2 buah USB-A 3.0, 1 buah USB Type-C yang udah support 20 GB per second, ada audio combo jack, dan juga ada power switch.
Nah oke, untuk sisa part yang bakalan kita pakai di build kali ini, untuk prosesor kita di sini bakalan pakai dari AMD Ryzen 5 7600X. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan juga 12 thread dengan clock speednya yang up to 5,3 GHz dengan TDP rating yang up to 105 Watt. Tapi realitanya sih mungkin bakalan bisa naik ke 100 Watt lebih ya, tapi mungkin juga bisa turun tergantung settingan VBO-nya kalian. Nah lalu untuk motherboardnya di sini kita balik lagi pakai motherboard dari ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi. Ini adalah salah satu motherboard ATX AM5 yang paling worth it sih dari segi harga yang masih reasonable dan juga performance yang bahkan setara dengan brand lain yang harganya lebih mahal. Dan jelas di Mobo ini masih tetap pakai chipset B650 yang artinya semua prosesor AMD ini bisa di overclock menggunakan motherboard ini. Nah lalu untuk RAM di sini kita memakai lagi dari Cleve Crush V RGB dengan kapasitas di 32 GB dengan speed di 6000 MT per detik dan juga timing yang ketat di CL30. Seperti yang sering saya bilang juga ya, untuk spek RAM ini udah bener-bener sweet spotnya banget sih untuk AMD untuk ngedapetin performance yang lebih maksimal, jadi makanya kita pakai RAM ini aja. Lalu untuk SSD di sini juga kita bakalan pakai apa aja yang ada di studio dan akhirnya kita pakai SSD yang overkill sih sebetulnya. Di sini kita bakalan pakai dari Apacer AS2280 F4 dengan kapasitasnya di 1 TB. SSD ini udah Gen 5 ya, jadi makanya saya bilang overkill banget karena emang speednya emang udah luar biasa kenceng banget dan harganya masih tergolong mahal sih untuk user-user pada umumnya. Untuk read speednya juga kita di sini bisa ngedapetin up to 12.000 MB per detik atau 12 GB per detik dan juga read speednya bisa up to 11.800 MB per detik ya, atau kisaran 11 sampai 12 GB per detik. Jadi ya udah kenceng banget lah. Nah selanjutnya untuk GPU di sini kita memakai GPU dari Nvidia RTX 4070. Di sini kita memakai brand vendor dari MSI yang serinya Ventus 3X. GPU ini memiliki VRAM di 12 GB dengan memori GDDR6X dan juga memiliki TDP rating yang cukup tergolong irit di 200 Watt aja. RTX 4070 ini emang peruntukannya untuk start gaming di 2K dan juga 4K ya. Jadi nanti juga bakalan kita tes benchmark untuk hasil gaming pakai GPU ini di resolusi 4K dan juga 2K. Dan kita sengaja pilih GPU ini karena ya fan-nya udah ada 3 ya, jadi biar lebih kelihatan full aja di build ATX yang sekecil ini juga. Lalu next untuk CPU cooler di sini juga kita memakai liquid cooler dari Fractal Celsius Plus S24 Prisma. Cooler ini memiliki ukuran radiator di 240 mm ya, jadi yang udah pas lah sebetulnya dengan untuk ditandem dengan Ryzen 7600X yang cuman punya TDP rating di 105 Watt doang. Jadi secara untuk standar performance cooler ukuran segini ya harusnya bisa ngehandle prosesor yang memiliki TDP rating di 200 Watt lebih ya. Jadi kita pakai ini juga karena kebetulan ada di studio coolernya cuman ini yang ukurannya 240 mm, kita pakai yang ini aja dan kebetulan satu brand juga dari Fractal ya. Lalu yang terakhir untuk power supply di sini juga kita memakai power supply dari Fractal juga. Ini adalah Ion SFX Gold. Kita pakai kapasitas yang di 650 Watt. Sertifikasinya juga udah jelas 80 plus Gold dan yang pastinya juga udah full modular. Jadi power supply ini ukurannya ada di SFXL ya. Jadi secara ukuran pasti lebih besar daripada ukuran SFX biasa. Tapi berhubung di casing ini kita supportnya up to SFXL, jadi makanya kita pakai aja lah. Nah begitu untuk pemilihan dari build kali ini. Untuk total buildnya langsung aja bisa dilihat di monitor ya. Oke kalau begitu kita lanjut aja rakit PC-nya.
want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. You got it. Almost there. It's an AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Sounds complicated. Box. Salvaging machine carcasses as usual. Yo, what would you say if I told you there was a way to make some cash besides racing? I'd say I like both. Nothing serious yet, but my boy Alec could be looking for a driver. Hold on, remind me. Alec is... Friend I rode with from before. What's wrong? I'm cold. I think those plums are wreaking havoc on my gut. Alhamdulillah rakit PC-nya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya nge-build di dalam casing Fractal Era ini ya bisa dibilang cukup gampang-gampang aja sih ya. Dari space yang cukup optimize banget untuk ukuran Mini ITX, walaupun ukurannya ada di 19 liter, bahkan dengan settingan rangka yang nggak dirubah atau nggak settingan default juga, ini udah cukup banget untuk di-build ini. Dan untuk kabel routingnya juga masih bisa dibilang aman-aman aja, nggak terlalu susah untuk rapi-rapi kabel karena juga banyak kabel hook dan juga untuk nyimpen kabel ties. Jadi si build-nya bakalan kelihatan lebih rapi dan nggak banyak kabel-kabel kecil seliweran. Ditambah lagi dengan akses yang gampang banget untuk pasang liquid cooler yang bracketnya bisa dilepas pasang. Jadinya ya nggak perlu ribet sempit-sempitan ya walaupun kita pas masangnya, karena si top bracketnya bisa di removable, jadi lebih gampang banget untuk pemasangannya. Lalu untuk space GPU juga yang udah cukup lega banget. Untuk GPU 3 fan seperti ini juga kita masih bisa masuk dan space-nya masih cukup lumayan luas. Apalagi di sini kita cuma pakai GPU yang tebalnya 2 slot aja. Jadi misalkan kalian yang ingin pakai GPU yang triple slot itu masih bisa banget untuk masuk di dalam casing ini. Nah, untuk airflow-nya juga di sini udah cukup bagus banget sih untuk sekelas casing Mini ITX seperti ini. Ketika kita pakai gaming untuk GPU-nya ini kita nggak pernah nyaris nyentuh di 70 derajat Celcius walaupun kita udah gaming di resolusi 4K sekalipun dengan settingan fan yang default. Lalu untuk CPU juga kita di sini masih ngedapetin di kisaran 70 derajat Celcius ketika kita pakai gaming juga. Jadi ya jelas lebih panas ya di sini karena emang radiatornya juga kena udara panas dari GPU. Jadi untuk cooling performance-nya pasti nggak akan terlalu maksimal. Tapi untuk casing sekecil ini dan sekompak ini sih udah bisa ngedapetin temperatur di bawah 80 derajat Celcius, itu udah termasuk bagus banget ya untuk kelasan Mini ITX. Apalagi di sini emang space di ruang dalamnya juga, ketika kita tutup panelnya juga emang gak gitu terlalu banyak ruang nafas di bagian dalamnya. Kalau untuk looks-nya sih ya seperti Fractal biasanya lah ya, minimalis dan juga elegan yang pastinya. Cocok banget untuk kalian yang ingin saving space di meja kalian dan masih tetap ngedapetin build PC yang tampilannya minimalis dan kece banget kayak gini. Dan lebih cocok juga sih ya kalau misalkan kita memakai part yang no RGB aja sekalian, karena percuma juga ya karena nggak akan terlalu kelihatan juga RGB-nya ketika kita udah tutup panelnya. Nah, kalau bicarain kekurangan dari casing ini sih mungkin ya karena saya pakai power supply yang SFXL, jadi untuk penempatan tube liquid cooler ini agak sulit. Jadi emang space-nya yang terlalu penuh. Jadi misalkan kalian yang mau build pakai casing ini, saya nyaranin pakai power supply-nya ambil aja yang SFX biar lebih mudah untuk routing si selang liquid coolernya. Lalu dari panel luarnya ini emang panel luarnya ini nggak dibikin dari satu piece gitu ya. Jadi ada beberapa sambungan atau enggak SIM seperti ini yang terlihatnya sih ya agak kurang rapi aja ya. Jadi si bentuk panelnya itu nggak seamless banget, nggak rapi-rapi banget gitu. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk kekurangan dari casing ini ya, kalau yang saya bisa sebut sih cuman itu aja. Kalau sisanya sih udah oke banget ya, dari desainnya udah oke, coolingnya udah oke, airflow-nya juga udah oke, volumenya juga nggak terlalu besar di 19 liter, estetik yang pastinya udah gitu ada aksen-aksen kayu ala-ala Fractal yang pastinya udah
cakep banget untuk di display di atas meja kalian. Dan mungkin dari harga ya yang cukup pricey untuk casing Mini ITX seperti ini, tapi ya namanya casing Fractal, kalian juga pasti beli casing ini nggak cuma buat fungsinya doang ya, tapi kalian juga beli dengan desainnya dan juga artnya yang ada di dalam casing ini yang bisa di display juga biar looksnya lebih enakeun gitu. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk build pakai casing Fractal Era 2 ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komentar di bawah ya. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menjadi inspirasi buat kalian ngerakit PC. Dan misalkan dari kalian ada yang ingin tanya-tanya tentang rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung hubungi aja saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Nah begitu deh untuk video rakit PC kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian dan juga semoga bermanfaat kontennya. Nama saya Lambang. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.